Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berjumpa kembali dengan saya Pak Agus Saihuna dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sudah siap bukunya? Oke, kalau sudah siap, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang keempat. Jadi pelajaran yang keempat, sambil disimak bukunya. Pelajaran yang keempat, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 3, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berperilaku yang terpuji, artinya berperilaku yang baik. Dengan berperilaku yang terpuji atau berperilaku yang baik, maka hidup kita akan menjadi tenang dan tenteram. Anakku sekalian, kita lanjutkan. Kita lihat beberapa gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, gambar anak sedang melaksanakan sholat. Ya, berarti melaksanakan ibadah kepada Allah. Gambar yang kedua, anak sedang belajar. Ya. Kemudian gambar yang ketiga, anak sedang menjawab salam. Jadi ketika ada orang lain mengucapkan salam kepada kita, maka kita harus menjawabnya. Kemudian kita mencoba begitu. Ketika bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman di jalan, atau bertemu dengan Pak Guru, Bu Guru, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Kemudian gambar yang selanjutnya, kita lihat ada anak-anak yang sedang melaksanakan kerja bakti kebersihan di lingkungan. Ada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, hal-hal tersebut merupakan contoh-contoh perilaku yang baik, perilaku yang terpuji di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Akhlak terpuji atau perilaku terpuji yang akan kita pelajari pada kali ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu tentang tanggung jawab, kemudian tawadhu, yang ketiga peduli. Apa itu tanggung jawab, apa itu tawadhu, dan apa itu peduli akan kita pelajari selanjutnya. Baik, yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Kemudian ketika kita melaksanakan tugas atau ketika kita diberi tugas oleh Bapak Ibu guru ataupun orang tua, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, berarti kita termasuk anak yang bertanggung jawab. Sebaliknya, ketika ada tugas dari orang tua atau ada tugas dari Bapak Ibu guru tidak dilaksanakan dengan baik, berarti kita termasuk anak yang kurang bertanggung jawab. Ya, itulah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yaitu kita bagi dalam beberapa hal. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Kemudian tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab terhadap orang tua dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, apa saja contohnya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ya, di antaranya kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, mengaji, berinfak, bersodakoh, berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa tanggung jawab terhadap diri sendiri? Rajin belajar, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam diri sendiri. Itulah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap orang tua, berbakti, patuh, taat, menghormati, bersikap santun, kasih sayang kepada orang tua. Nah, itu termasuk tanggung jawab terhadap orang tua. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan, kerapian lingkungan, baik lingkungan rumah, sekolah maupun alam sekitar. Itu merupakan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Nah, itulah tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu berarti rendah hati atau tidak sombong, tidak membanggakan diri, tidak merasa dirinya paling hebat, tidak merasa dirinya paling baik, tidak merasa dirinya paling ganteng, atau tidak merasa dirinya paling cantik. Nah, intinya tidak melebih-lebihkan diri kita. Nah, ini termasuk sikap yang rendah hati. Nah, kemudian orang yang tawadhu itu selalu bersikap tenang, sederhana, dan bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Anakku sekalian, nah kita lihat anak yang tawadhu atau anak yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, itu mau bergaul dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Diibaratkan juga anak atau orang yang memiliki sikap tawadhu itu seperti padi di sawah. Ya, sebelum berbuah ia berdiri tegap, tapi semakin berbuah ia semakin merunduk ke bawah. Begitu juga kita, semakin tinggi ilmu kita atau semakin tinggi kemampuan kita, maka justru kita merendahkan diri atau semakin tawadhu, semakin menunduk. Nah, itulah sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aku sekalian, yang selanjutnya yang ketiga adalah perilaku terpuji. Yang ketiga adalah peduli. Apa itu peduli? Ya, ada yang tahu? Ya, peduli artinya memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain yang kesulitan. Jadi kalau kita melihat ada teman kita yang membutuhkan bantuan kita, maka sebagai orang yang peduli kita membantunya. Ada teman kita yang kesulitan, maka kita membantunya, kita memperhatikannya. Berarti kita memiliki sikap peduli. Ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar peduli kepada orang lain. Ketika kita peduli kepada orang lain atau memperhatikan orang lain, maka orang lain pun juga akan peduli memperhatikan kita. Ya, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan latihan soal. Sudah kita bahas tadi, yaitu tentang 3 perilaku yang terpuji. Apa saja tadi? Tanggung jawab, tawadhu, dan juga peduli. Sekarang latihan soalnya. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu merupakan tanggung jawab kita terhadap
titik-titik. Kemudian yang kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi merupakan tanggung jawab terhadap titik-titik. Yang ketiga, rendah hati artinya titik-titik. Yang keempat, orang yang peduli selalu titik-titik orang lain yang kesusahan. Yang kelima, Allah akan menolong hambanya jika hambanya itu titik-titik saudaranya. Silakan tulis kembali soal tersebut dan jawabannya di buku tugasmu. Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah sudah kita laksanakan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang akhlak yang terpuji. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.